Stay tune para pemirsa. Ketemu lagi dengan Bang Ril, sang pemerhati. Ya, seperti janji saya sebelumnya, ini adalah episode ya, bukan episode. Kali kedua lah gitu ya. Jadi tidak bersambung dengan pembicaraan sebelumnya. Tapi di 2023 ini adalah yang kedua untuk saya mencoba untuk memerhatikan sebagai sang pemerhati hal-hal yang menarik. Ada tulisan yang telah dimuat di media online ya, yang menarik, dan kita akan coba ya analisis sedikit lah, karena tulisannya agak sedikit ditulis oleh seorang pemerhati sejarah ya, dan juga mantan jurnalis atau wartawan senior gitu. Judulnya adalah apa bedanya nepotisme anak Jokowi dengan nepotisme anak Soeharto, oleh Arief Gunawan. Ya, sebelumnya bagi Anda ya, bagi teman-teman yang belum ya subscribe, sekalian bunyikan lonceng gitu, silakan ya. Terus boleh juga Anda komen setelah ini, dan silakan juga like atau unlike ya, sesuai dengan moto be the best always. Ya, berbuat yang terbaik gitu. Ya, saya teruskan. Apa bedanya nepotisme anak Jokowi dengan nepotisme anak Soeharto? Tanda tanya. Soeharto yang oleh O.G. Roder ya, digambarkan sebagai the smiling general karena selalu tersenyum, memperlihatkan keramahan, dan ternyata masa kecilnya Soeharto itu penuh kontroversi di dalam bukunya O.G. Roder. Dalam beberapa narasi dikisahkan ia lahir dari keluarga broken home dan kurang kasih sayang. Suatu hari, seperti dikisahkan oleh Ramadan KH ya, di buku yang diterbitkan ya tentang Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakannya. Soeharto mengaku waktu itu di bukunya Ramadan KH itu nelangsa gara-gara baju lebaran, kisahnya. Di pakaian baru untuk hari raya yang sudah dikenakannya harus dilepasnya ya, karena sang eyang memberikan pakaian itu bukan untuknya gitu. Ya jelas ya, merasa nista atau merasa hina. Saya nelangsa gitu, sedih sekali. Waktu itu saya merasa, wah hidup ini kok begini. Saya pikir kami sama-sama cicitnya, tapi diperlakukan lain. Mas Darsono ya sudah mempunyai baju, sedangkan saya belum. Mas Darsono kayaknya sama-sama cicit dengan Soeharto ya. Sebagai penyusun atau biografi Soeharto, Ramadan KH ya mengaku Soeharto sangat sedikit mengungkapkan soal perasaan. Namun rupanya Soeharto tak dapat melupakan kejadian yang dianggapnya sangat menyakitkan itu. Ya, tahun 2001 terbit sebuah buku tentang analisis kejiwaan Soeharto yang disusun oleh psikolog UI yang berjudul Soeharto, Ramuan Kecerdasan dan Masa Kecil yang Liar. Ya. Di salah satu bab buku yang ditulis oleh Bagus Takwin ya, Ningining El Karim dan Amdi Muluk. Ini tiganya adalah dari ya penulis dari
UI yang psikolog ya. Disebutkan bahwa Soeharto sebagai kasus langka dalam kajian psikologi politik. Jadi masa kecil yang lihat, sulit dan kurang kasih sayang menyebabkan ketika berkuasa Soeharto sangat protektif sekaligus permisif terhadap anak-anaknya. Ketika awal 1970-an, putra-putri cendana mulai terjun ke dunia bisnis dan Soeharto membiarkan. Nama-nama keluarga dan kerabat cendana ditulis satu persatu di artikel itu. Ya, Ibu Tin disebutnya Ibu Tin persen. bukan porsen ya, tapi persen. Sedangkan Lim Silyong disebut sebagai cukong besar, dan diulas-pulas Pak terjang dari bisnis anak-anaknya Soeharto itu Sigit yang tertua ya, lalu Bambang, lalu Tutut, Tommy, dan adik Soeharto Probostejo. Kritik dan cercaan mengenai keserakahan dan nepotisme bisnis ini kala itu juga datang dari masyarakat. Ya, termasuk saya ya, sebagai aktivis dulu. Di zaman tahun 77-78. Ya. Bersama-sama dengan Dewan Mahasiswa, karena saya aktif di Dewan Mahasiswa sekarang BEM. Termasuk dari sejumlah kolega Soeharto yang merupakan para purnawirawan jenderal angkatan 45. Di antaranya ada bekas Pangdam Brawijaya, Wakasat Legend M. Yasin, yang mengecam pembangunan lahan peternakan milik Soeharto di Tapos, Bogor. Praktek bisnis anak-anak cendana yang dari waktu ke waktu kian menggurita, dan pertikaian fisiknya dengan kepala Bulog saat itu, Burhanuddin Arifin, yang beristrikan kerabat dekat Ibu Tin. Nah, ini pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya sih anak menantu Soeharto dengan anak menantu Jokowi dalam bisnis dan politik? Kalau anak-anak Soeharto baru puluhan tahun baru ikut, bahkan Tutut cuman mengenyam beberapa saat saja jadi mensos ya, setelah bapaknya berkuasa 32 tahun dan setelah itu jatuh. Tapi dalam waktu sekitar 7 tahun jadi presiden, anak mantu Jokowi langsung menguasai bisnis dan politik. Wah, tidak, lebih kilat, lebih cepat ya. Gibran sang anak jadi wali kota Solo, dengan Bobi sang menantu menjadi wali kota Medan. Belakangan muncul pula wacana yang memproyeksikan Gibran jadi gubernur Jakarta, sedangkan Kaisang digadang-gadang untuk menempati posisi wali kota Solo. Tak tanggung-tanggung, aset bisnis kedua anak lelaki Jokowi itu langsung pula mencapai ratusan miliar. Wah, tajir melintir, kata istilah Abiki zaman sekarang. Media CNBC, ya ini bagian dari CNBC Amerika barangkali ya, jadi CNBC Indonesia Online menyebut bisnis tersebut atau bisnis anak-anaknya Jokowi bergerak di sektor makanan, minuman, dan hingga fashion. Antara lain, judulnya mah aneh-aneh ini. Namanya aneh-aneh. Sang Pisang, Om Pimpa Gamers, Sang Japas, Ternak Kopi, lalu Madang, ya lucu-lucu ya. Siap Mas, Mangkokku, Cili Pari, Markobar, Gola, Pasta Buntel, E-Color, Mom Milk. Aneh-aneh. Ini lebih aneh lagi nih. Yang ayam.
dan lain dan sebagainya. Banyak ya, dengan cepat rupanya, sampai puluhan pesat berkembangnya. Dan tidak jelas benar apakah produk-produk ini laku dan disukai oleh masyarakat. Esensinya praktek kekayaan dinasti Jokowi ternyata lebih ganas dan merusak dibandingkan dengan dinasti Soeharto. Nah, ini di luar artikel yang ditulis ya. Ya seperti diketahui umum ya, ada seorang akademis yang mengajukan ya, tentang bisnisnya anak-anak, dengan dugaan adanya nepotisme atau KKN karena berkaitan dengan ratusan miliar ya yang diduga money laundering, karena pengusaha yang memberikan sebenarnya tersandung juga kasus pembakaran hutan, tapi kabarnya juga kasus tersebut yang harusnya didenda triliunan jadi miliaran, dan akhirnya itulah yang membantu bisnisnya anak Jokowi tersebut. Ya, kita teruskan membaca artikelnya. Esensi praktek KKN dinasti Jokowi ternyata ya lebih ganas, merusak dibandingkan dengan dinasti Soeharto. Berbeda dengan anak menantu Jokowi, anak-anak Soeharto membangun kerajaan bisnis, ya baru memasuki lapangan politik. Jadi bisnis dulu gitu kan, baru membangun masuki lapangan politik. Dan bisnisnya udah lama dulu, karena puluhan tahun baru masuk ke lapangan politik, masuk Golkar dan jadi mensos ya. Dan itu Tutut ya, putrinya Soeharto, dan Bambang Triatmojo masuk jadi pengurus pusat Golkar kurang lebih setelah 25 tahun Soeharto berkuasa. Ya jelas beda ya dengan Jokowi. Anaknya Jokowi cepat. Tutut sampai menjadi Menteri Sosial sekitar 3 bulan saja, yakni dari Maret 98 hingga Mei 98. Setelah mendekati 32 tahun Soeharto berkuasa. Sebelum akhirnya Soeharto jatuhkan oleh kemarahan dan rasa muak rakyat yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Nah, ini sebenarnya kalau kita pikir-pikir, Soeharto itu sangat berkuasa ya, bintang 5 ya, jenderal, big general ya, atau jenderal besar, bisa saja menempatkan anaknya menjadi gubernur, menjadi bupati. Saat itu kan banyak juga yang diangkat, tapi tidak ya tidak sedikit ya. Ini kita teruskan artikel dari Arief Gunawan. Tidak sedikit yang berkata bahwa dinasti politik yang di dalamnya bercokol nepotisme adalah suatu hal yang biasa. Ini menggambarkan di negara lain ya, karena terjadi juga misalnya di Amerika Serikat, seperti berkuasanya klan Kennedy, lalu Bush, lalu Donald Trump, dan bahkan ada di India, di Pakistan, dan beberapa negara lain katanya. Tapi ada berbedanya. Bedanya dengan di sini, dinasti politik dan nepotisme di sana, ya di negara-negara lain umumnya lebih terkontrol karena ada pengawasan dan penegakan rule of law. DPR-nya berfungsi ya mengawasi lah tentunya. Lalu persnya melakukan tugas jurnalisme secara benar sebagai salah satu pilar demokrasi. Nah, itu di negara lain. Ya, itu bedanya di negara kita. Ya, bahkan ke negara lain itu aparatur keamanannya bukan bagian dari mafia gitu. Lembaga anti korupsinya tidak tebang pilih. Lalu selain itu secara umum masih adanya standar moral dan standar etika yang dipegang oleh para pemangku jabatan di negara sana. Ya, bukan di sini. Di sini dinasti politik dan nepotisme berkembang subur. Ya lebih karena watak yang aji mumpung, rakus dan serakah ya, serta adanya mentalitas terabas
yang menyampingkan rasa malu. Oh, ini dikenal ya, budaya di Indonesia itu kurang rasa malu. Beda dengan di Jepang, beda dengan Korea. Nah, pejabatnya ada kesalahan sedikit, ya mereka akan mundur. Bahkan kalau korupsi, ada anaknya tercium sedikit, ya udah mereka mundur. Dan bahkan presidennya kalau di Korea diadili. Ya, terus kita teruskan tulisan dari Arief Gunawan, pemerhati dan penulis sejarah dan Arzan Senior. Ini terakhir ya. Dinasti politik dan nepotisme juga bersumber dari mentalitas feodal ya bangsa kita ya, terutama budaya ya di suku tertentu yang berkelindan dengan kolonialisme, jadi penjajahan yang paralel dengan penjajahan dan penindasan ya, itu demikian tulisannya. Jadi kalau kita analisis jauh berbeda, memang ada ya nepotisme, tapi kalau di Indonesia siapa sih yang menyatakan siapa ya bahwa DPR saat ini dengan ya koalisi gendut gitu cuman tukang stempel, saya lupa apa Rocky Gerung ya waktu itu yang menyebut tukang stempel, tapi nyatanya memang demikian. Sebagai ya pisau analisis saya sebagai pemerhati, ini saya benarkan apa yang dituliskan oleh Arief Gunawan ini, dan ini satu fakta, satu kenyataan bahwa Jokowi sebagai presiden membiarkan anak-anaknya ya nepotisme terjadi walaupun baru 7 tahun atau 6 tahun, dan ya itu tadi sebenarnya akan yang tadi dikatakan oleh Arief Gunawan tadi, ini watak aji mumpung. Ya mumpung jadi presiden ya anak-anak segera saja untuk dapat jabatan. Ya siapa sih yang tidak memberikan jalan namanya anak sang presiden gitu. Apakah itu ya polisi, jaksa, ya DPR, itu semua lembaga yang katakanlah koalisi yang harus menurut apa yang diinginkan oleh sang berkuasa yakni presiden. Baik, kita akhiri, dan jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, subscribe ya, komen di bawah ini, dan boleh like, boleh unlike ya. Kita jumpa lagi pada artikel yang menarik, pada bukan episode ya, bukan, tidak ada kaitannya. Nanti kita pilih saja artikel-artikel yang menarik yang membuka wawasan kita semua, dan paling tidak menyadarkan bahwa perlu adanya ya penegakan hukum, perlu adanya penegakan kebenaran, dan perlu adanya ya kesadaran bahwa kita berharap pemimpin-pemimpin mendatang punya rasa malu dan tidak serakah. Oke, akhir kalam ya, motto saya adalah be optimis, be the best always. Assalamualaikum, terima kasih.